Sesian Limeme NIM 19111011371. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang profil sekolah dan bagaimana pengembangan silabus yang digunakan di Pondok Pesantren Hidayatullah. Nama sekolah Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, alamat Jalan Haji Nurdin, RT 3, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak. Memiliki akreditasi C, memiliki visi dan misi. Visinya mewujudkan lembaga pendidikan yang unggul dan kooperatif sehingga melahirkan generasi Qurani yang memiliki kemampuan memikul amanah Allah Azza wa Jalla sebagai hamba dan pemimpin. Misinya menyelenggarakan pendidikan dengan memadukan aspek intelektual dan life skill yang terintegrasi dalam pelajaran sehingga melahirkan siswa-siswi muslim dan muslimah yang bertakwa, cerdas, dan mandiri. Sarana dan prasarana, jumlah gedungnya terdapat 1 gedung, jumlah kelasnya terdapat 3 kelas, dan jumlah kantornya terdapat 1 kantor. Nama kepala sekolahnya dengan Bapak Abdan Qoribullah Eskom I. Jumlah siswanya terdapat 58 orang, jumlah gurunya terdapat 10 orang, dan jumlah staf TU-nya terdapat 2 orang. Awal cikal bakal berdirinya pesantren Hidayatullah berada di Balikpapan di daerah Gunung Tembak yang berdiri pada tahun 1973. Berdirinya pondok pesantren ini mengacu pada cita-cita pendiri awalnya, yaitu ingin menyebar ke seluruh pelosok Nusantara, salah satunya di Kutai Barat pada tahun 1999. Pendiri Pondok Pesantren Hidayatullah di Kutai Barat dengan Ustadz Ramli dan ketua yayasannya dengan Bapak Syafarudin. Jenjang pendidikannya memiliki 3 jenjang pendidikan. Yang pertama taman kanak-kanak, yang kedua SD, dan yang ketiga SMP. Pondok Pesantren Hidayatullah ini memiliki jaminan mutu, yaitu lulusan 3 tahun, penghafal Quran minimal 3 juz. Rata-rata di Indonesia Hidayatullah ini mengambil jenjang pendidikan ke tingkat dinas pendidikan SMP, tapi tetap menggunakan integral. Artinya terintegrasi antara keagamaan dengan dinasnya. Kalau untuk dinas pendidikan, pelajaran yaitu agama, hanya 1. Rata di Indonesia Hidayatullah ini mengambil jenjang pendidikan ke tingkat dinas pendidikan, tapi tetap menggunakan integral. Artinya terintegrasi antara keagamaan dengan dinasnya. Untuk dinas pendidikan, pelajarannya hanya 1, yaitu agama. Tapi di Pondok Pesantren Hidayatullah ini pelajarannya lebih menjuru ke agama, yaitu pelajaran fikih, bahasa Arab, akidah, dan sirah nabawi. Jadi di Pondok Pesantren Hidayatullah ini muatan agamanya lebih banyak, lebih ditekankan. Sistem pendidikan menggunakan integral berbasis tauhid, artinya integrasi antara pendidikan umum dan keagamaannya. Tauhid di sini maknanya sebelum guru ini menyampaikan materinya, guru tersebut terlebih dahulu menyampaikan ketauhidan mereka, di mana guru ini terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada anak-anak didiknya, bagaimana bertauhid dan sebagainya. Pengembangan silabus. Awal berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah ini menggunakan silabus kepesantrenan, yaitu tentang akidah, akhlak, dan pelajaran wajib di seluruh Hidayatullah. Jadi Pondok Pesantren Hidayatullah ini mempunyai pelajaran wajib, yaitu sistem wahyu seperti pelajaran manhaj. Awal berdirinya Hidayatullah ini paling banyak pelajaran manhaj yang diteguhkan kepada anak-anak. Kurikulum yang digunakan di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah berubah menjadi KTSP, kemudian berubah lagi menjadi K13 karena mengacu pada dinas pendidikan, dan sebenarnya tidak berubah, tetapi hanya menyesuaikan atau mengintegrasikan dari dinas pendidikan yang didapatkan, begitupun
pendidikan pesantrenan yang tetap dijalankan. Dari Dinas Pendidikan menganjurkan pembelajaran yang menggunakan referensi buku-buku yang dianjurkan dari Dinas Pendidikan, dan pendidikan kepesantrenan tetap dilaksanakan oleh yayasan sehingga kepesantrenan dan sekolah akan terus beriringan, yaitu mengacu pada integral yang berbasis tauhid yang didapatkan dari kepesantrenan dan kemudian umumnya didapatkan dari Dinas Pendidikan tersebut. Pengembangan silabus yang dilakukan oleh guru bidang studi atau guru pengampu dalam mata pelajaran tersebut dengan kompetensi dasar secara perlahan memiliki peningkatan, dan juga materi pokok Dinas Pendidikan pembelajaran ada yang dikurangi, yaitu seperti pembelajaran seni budaya dan penjaskes yang ditiadakan. Maksudnya ditiadakan di sini sebenarnya tetap diajarkan, namun di luar jam formal, serta di pondok pesantren Hidayatullah ini pembelajarannya ditambahkan, yaitu seperti nahwu dan sorof. Untuk kegiatan pembelajaran yang dulu dan sekarang sama, yaitu klasikal yang berada dalam kelas. Kemudian untuk pembelajaran waktu sama dengan dulu, hanya saja silabus sesuai dengan perkembangan yang ada. Sumber belajar yaitu dulu menggunakan buku, dan yang sekarang ada tambahannya menggunakan teknologi seperti visual, sehingga anak-anak dapat mengerti teknologi dan anak-anak lebih memahami dan mudah mengambil intisari dari pembelajaran tersebut. Untuk penilaian tetap melihat kompetensi anak tersebut. Selain itu mengacu pada akhlak terutama. Sebelum mereka mendirikan SMP, mereka menggunakan silabus kepesantrenan. Pengembangan silabus pada saat itu dilakukan dengan cara mengambil silabus Yayasan Hidayatullah yang sudah maju. Pada tahun 2010, yayasan ini mendirikan SMP. Pada masa ini mereka mulai mengembangkan silabus dengan kurikulum yang diterapkan, yaitu KTSP, kemudian dikembangkan lagi sehingga menjadi silabus, yaitu sesuai dengan kurikulum yang ada pada saat ini, yaitu K13. Untuk tingkat keberhasilan dalam mencapai silabus-silabus sebelumnya hampir 80% pemahaman yang diberikan kepada anak-anak didiknya yang disampaikan oleh guru dengan silabus yang ada yang dipahami oleh guru tersebut. Mengapa belum menjadi 100%? Karena kendalanya tidak semua guru yang langsung paham dan memahami silabus tersebut, sehingga guru-guru ini diwajibkan untuk mengikuti pelatihan, bahkan studi banding ke sekolah-sekolah Hidayatullah yang sudah maju, sehingga di sekolah ini memiliki kemajuan secara perlahan dan bisa mengambil dari sekolah yang maju tadi, mengambil silabus yang dapat diterapkan di pondok pesantren Hidayatullah di Kutai Barat ini. Sehingga yang dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya perkembangan pondok pesantren Hidayatullah ini memiliki perkembangan, yaitu dari silabus kepesantrenan menjadi KTSP, kemudian berubah lagi menjadi K13 yang mengacu pada Dinas Pendidikan. Namun untuk kepesantrenan tetap dijalankan dan juga mengikuti pelatihan studi banding ke pesantren Hidayatullah yang sudah maju, sehingga yayasan tersebut mendapat kemajuan. Perbedaan yayasan ini dengan sekolah lain, yayasan ini lebih banyak muatan keagamaannya dan integral yang berbasis tauhid yang didapatkan dari kepesantrenan, kemudian umumnya didapatkan dari dinas kependidikan tersebut. Menurut saya, agar silabus di pondok pesantren Hidayatullah ini bisa lebih berkembang, guru harus lebih dituntun dalam membuat silabus yang akan dijadi bahan ajar untuk guru tersebut, agar dalam melaksanakan pembelajaran guru tidak mengalami kesulitan, serta guru tidak hanya melakukan studi banding ke Hidayatullah yang sudah maju, tetapi juga bisa melakukan studi banding ke sekolah ke pesantren yang lainnya maupun sekolah umum yang memiliki kependidikan yang maju. Jadi kesimpulannya, berdirinya pesantren ini mengacu pada cita-cita pendiri awalnya, yaitu ingin menyebarluaskan ke seluruh pelosok Nusantara. Salah satunya di Kutai Barat pada tahun 1999. Pendiri pondok pesantren Hidayatullah di Kutai Barat ini bernama Ustadz Ramli
dan ketua yayasannya dengan Bapak Syaparudin. Alamat Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah di Kutai Barat ini yaitu berada di Jalan Haji Nurdin, RT 3, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak. Perkembangan silabus Yayasan Pondok Pesantren memiliki perkembangan, yaitu dari silabus kepesantrenan menjadi KTSP, berubah lagi menjadi K13 yang mengacu pada Dinas Pendidikan. Namun untuk kepesantrenan tetap dijalankan dan juga mengikuti pelatihan dan studi banding ke pesantren Hidayatullah yang sudah maju. Sehingga Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah di Kutai Barat ini mendapat kemajuan. Perbedaan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah ini dengan sekolah-sekolah lain, yaitu yayasan ini lebih banyak muatan keagamaan dan integral yang berbasis tauhid. Tauhid yang didapatkan dari kepesantrenan, kemudian umumnya didapatkan dari Dinas Pendidikan. Saran sebagai seorang calon guru pendidikan agama Islam, penting sekali untuk mengetahui dan memahami bagaimana perkembangan silabus agar guru dapat mengenal bagaimana rancangan pembelajaran untuk anak-anak didiknya. Oleh karena itu, observasi ini dilakukan agar kita mengetahui bagaimana pengembangan silabus yang baik dan bagaimana cara kita merancang pembelajaran untuk anak didik tersebut. Sekian presentasi observasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.